Maka kemudian diungkapkan, satu, sedemikian rupa di dalam 3 persona. Namun persona itu tidak sama dengan personality dalam bahasa Inggris. Kalau pribadi saya dengan pribadi Pak Franken itu memang berbeda. Bukan hanya berbeda tapi terpisah. Kalau Allah tidak terpisah. Kemarin saya bicara di gereja Toraja. Lah waktu Yesus dibaptis, Pak. Yesus dibaptis kan Yesus ada di Sungai Yordan. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ada di atasnya. Lalu suara Allah Bapa di surga, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Berarti kan ada 3 yang terpisah, Pak. Nah ini salah paham lagi. Ini memang bahasanya bahasa metafisika, saudara-saudara. Saya jelaskan gini. Yang tampak terpisah itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang tampak terpisah itu adalah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Tapi siapa yang percaya burung merpati itu setiap burung merpati Roh Kudus? Bahaya. Kalau Roh Kudus setiap burung merpati terbang itu ada Roh Kudus. Anda bisa nangkap Roh Kudus, bisa goreng Roh Kudus. Iya toh? Maka itulah yang namanya teofani. Teofani itu penampakan ilahi. Jadi karena Roh Kudus itu tidak kasat mata, karena rohnya Allah, maka dia bisa masuk dalam ruang, dalam waktu, supaya bisa dilihat oleh mata kita yang terbatas ini. Maka dia dalam bentuk burung merpati. Itu simbol. Bukan burung merpati, ada Roh Kudus terbang. Tidak seperti itu. Roh Kudus juga muncul dalam bentuk lidah-lidah api. Bukan berarti kalau ada rumah kebakaran, rumah dibakar Roh Kudus, rumah dibakar Roh Kudus, kan tidak begitu. Itu juga simbolik. Kenapa? Karena Allah menuliskan hukumnya, Tauratnya di atas loh hati, maka memasuki kepala para murid seperti lidah-lidah api. Jadi ingat ya, yang terpisah itu bukan 3 Tuhan sendiri-sendiri. Tidak. Yang terpisah itu pernyataannya di dunia. Yang terpisah itu penjelmaannya ke dunia. Saya berikan contoh. Secara mudah ini saya ulang-ulang. Supaya orang ngerti ya. Contoh nih. Sederhana. Saya, pikiran saya dan roh saya. Satu kan? Pikiran saya kemudian saya ungkapkan ketika saya berceramah. Ketika saya berkhotbah. Lalu direkam. Setelah direkam ini live streaming sekarang ini. Seluruh Indonesia bisa nonton saya. Lalu yang tidak hadir di Berau, lihat itu Pak Bambang. Yang pakai belangkon warna hijau. Kayak Ansor. Ya, bajunya juga hijau. Itu Pak Bambang, benar apa? Salah? Benar. Itu penjelmaan saya dan pikiran saya lewat layar ini. Layar kecil ini loh. Anda di New York bisa lihat ini. Di Los Angeles bisa lihat ini. Di Australia anak saya mungkin sedang menyaksikan live streaming bapaknya. Di Berau anak saya di Australia bisa lihat ini. Tetapi ini bukan hakikat saya. Hakikat saya dan pikiran saya ini. Jadi lewat teknologi ini saya bisa hadir di segala tempat. Sampai jutaan orang bisa melihat dan mengatakan, itu yang berbaju batik hijau itu Pak Bambang. Tapi saya sekarang ada di Berau. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka jangan bertanya dengan keawamanmu mengatakan, waktu firman Allah jadi manusia, surga kekosongan firman. Anda tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao. Satu Tuhan dengan satu bakso, nggak bisa. Karena Tuhan itu metafisik, di sebalik yang fisik. Maka pada mulanya adalah firman. Yesus yang sebelum datang ke dunia, ini sebagai firman. Firman itu bukan sekedar kata-kata. Ya, firman itu bukan sekedar suara. Tapi firman itu sang sabda. Firman itu adalah wisdom of God. Firman itu adalah logos tuteu. Lewat sabdanya ini Allah menjadikan jadi maka jadilah.
Maka dalam kitab Kejadian dikatakan wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah Yehior wa Yehior, jadilah terang maka terang itu jadi. Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Dia Sang Firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka tanyalah kepada saksi Yehova, lebih dulu mana Allah atau firman-Nya? Tanya, nanti kan pasti bingung. Lebih dulu Allah, Pak. Oke, kalau lebih dulu Allah berarti Allah ini eksistensinya, wujudnya sudah ada, tapi firman-Nya belum ada. Begitu. Berarti ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firman. Apa ya begitu? Berarti sebelum Allah ada firman, berarti Allah tidak mampu mencipta karena belum ada firman-Nya. Ayo coba jawab. Saksi Yehova menjawab, Yesus Pak diciptakan. Jangan ngomong Yesus dulu. Firman diciptakan apa tidak? Kalau dia bilang diciptakan, yang menciptakan firman siapa? Ya Allah Pak. Allah caranya mencipta bagaimana? Berfirman lah, firman belum ada. Ayo sekarang. Kalau firman itu pernah tidak ada, berarti Allah tidak pernah tidak punya firman. Lalu firman itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Pak. Tidak ada mustahil bagi Allah. Sepakat tidak ada mustahil bagi Allah. Yang mustahil otakmu tidak sampai. Benar apa tidak? Kalau firman diciptakan, firman mana yang menciptakan firman? Ya toh? Maka firman itu sama kekal dengan Allah. Itulah sebabnya ketika Arius kemudian muncul, dia dengan sombong sekali. Biasanya orang-orang yang penyesat itu biasanya sombong-sombong biasanya. Ya toh, dia mengatakan ada waktu di mana putra Allah pernah tidak ada. Ini mirip dengan pertanyaan tadi. Waktu Yesus belum ada, lalu bagaimana keselamatan orang sebelum Yesus? Terus saya jawab, kapan Yesus pernah tidak ada? Karena Allah selalu ada bersama firman-Nya. Maka bicara tentang Yesus sebagai firman Allah dan Yesus itu Allah, tidak menunjuk pada kemanusiaannya yang kelihatan, tapi menunjuk kepada firman Allah yang kekal. Jadi seperti tadi saya umpamakan, ketika pikiran saya direkam ceramah saya, dan ketika saya ceramah, saya menunjukkan jari saya, tanda bahwa saya hidup karena saya ada roh dalam diri saya. Lalu orang mengatakan, itu Pak Bambang, itu Pak Bambang. Di mana-mana ada ceramah saya, dan orang mengatakan itu Pak Bambang yang berbaju batik berwarna hijau, warna ansor itu misalnya. Ya toh, semua orang bisa melihat itu. Tapi saya sekarang ada di Berau. Jadi Allah itu ketika firman-Nya menjadi manusia, firman itu keluar dari Allah. Bahasa kiasannya dilahirkan dari Allah. Bukan berarti Allah kemudian beranak. Ya toh, lalu Omai Rama menyanyikan Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Omai Rama betul, siapa yang ngomong salah? Karena memang Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Itulah sebabnya Yesus bersabda di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Maka ketika firman menjadi manusia, firman itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Lah kok bisa Pak? Karena Allah itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, hadir di mana-mana. Masa kemudian kalau ibadah di gereja, 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Saudara-saudara, Tuhan ada di sini sekarang. Tuhan mendengar doa-doamu. Tidak seorang pun dari jemaat itu mana. Gak ada, dicari sampingnya. Jadi keberadaan Tuhan itu bukan Anda cari. Mana? Katanya Pak Pendeta ada.
Mana, enggak ada begitu. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Satu contoh, apa ketika firman menjadi manusia, surga kehilangan firman, Allah tidak punya firman lagi karena sedang turun ke dunia. Atau ada pertanyaan orang yang tidak ngerti apa-apa itu, kalau firman sudah menjadi manusia, kenapa di surga masih ada suara, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Kenapa masih ada suara? Firman itu bukan suara saja. Firman itu adalah kesepenuhan kealahan. Itu ada. Karena firman itu olehnya Allah mencipta oleh firman. Olehnya Allah memberi petunjuk pada nabi-nabi. Firmannya diterima oleh Amos. Firmannya diterima oleh Yesaya. Firmannya berkata pada Yeremia. Firman itu logos Allah. Itu maknanya saudara-saudara. Jadi tidak pernah ada waktu Allah ada tanpa firman-Nya. Tidak pernah ada sekelumit waktu pun, sedetik pun Allah pernah ada tanpa firman-Nya atau tanpa roh-Nya.